Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sampai bertemu melalui dunia maya, melalui Google Classroom, Liko Alfonsa. Ibu-ibu, hari ini alhamdulillah dan semoga kita senantiasa diberi kesehatan, senantiasa diberi kekuatan baik lahir maupun batin di masa-masa yang seperti ini, masa dimana kita sangat dibatasi oleh banyak hal, masa dimana kita tidak bisa melakukan segala sesuatu seperti sedia kala. Kita mungkin bisa membayangkan bagaimana ketika saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Gaza, di lockdown, dikucilkan, diisolasi oleh dunia, perasaannya bagaimana? Sedangkan kita saja hanya membatasi diri, melockdown diri, dan itu tidak 100%, kondisinya sudah sangat membuat kita tidak nyaman begini. Alhamdulillah segala sesuatu yang Allah sudah putuskan, sudah takdirkan, qadarullah untuk kita itu semuanya adalah yang terbaik untuk kita. Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberi keistiqomahan untuk senantiasa ittiba kepada beliau sampai yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, akan melanjutkan materi kita yang pekan kemarin. Harusnya Jumat ini kita ketemu, tapi karena kondisi kita harus melakukan kegiatan social distancing atau sekarang berubah menjadi physical distancing. Kita harus membatasi dengan orang-orang di sekeliling kita untuk menjaga kesehatan, untuk menghindari kemudorotan dari manakala kita berinteraksi dengan dunia luar. Kembali ke laptop, ibu-ibu sudah membuka yang saya kirimkan di Google Classroom, dan alhamdulillah sudah mengirim beberapa, sudah dikirim balik. Santai saja, itu adalah bagian dari karya yang panjenengan tulis. Tidak usah berkecil hati tulisannya jelek atau bagus, tapi di usia kita yang sudah tidak remaja lagi, itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu dari 0 sampai ribuan, dari A sampai dengan Z, kita lakukan semata-mata untuk mencari pahala dan ridho Allah. Nah, tulisan jelek, tulisan bagus, tak masalah, yang penting adalah keikhlasan, dan kita berharap itu menjadi goresan tinta, satu huruf demi huruf itu akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah nanti. Kembali materi yang akan kita bahas pada pekan ini, itu adalah hakikatul insan. Nah, di hakikatul insan itu ibu-ibu sudah menuliskan ada subbab, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 subbab. Yang pertama adalah makhluk, yang kedua adalah mukarrom, yang ketiga itu adalah mukallafu, yang keempat adalah mukhayyarun, yang kelima majziyun. Nah, pekan ini kita akan membahas terkait dengan makhluk. Nah, yang namanya makhluk itu insya Allah secara harfiah kita sudah bisa membayangkan, sudah kita bisa mengartikan, yaitu makhluk dari yang kita tahu bahwa makhluk manusia itu. Nah, dari situ ibu-ibu monggo dilihat, coba dilihat sambil dibuka catatannya. Yang pertama dari subbab dari makhluk itu adalah alal fitroh. Nah, dari makhluk kita tarik ke bawah itu adalah fitroh. Manusia pada hakikatnya dilahirkan dengan fitrohnya. Fitroh kalau secara harfiah itu artinya garis lurus, sehingga pada dasarnya manusia itu dilahirkan dalam kondisi fitrah lurus.
Nah, di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah tanpa kecuali. Nah, potensi fitrah ini membawa manusia kepada arah kebaikan yang mungkin kita sebut dengan hati nurani. Nah, hati nurani ini jika tidak diliputi, dibungkus dengan banyaknya kemaksiatan dan dosa, ini akan senantiasa itu bisa melihat, membedakan antara yang baik, antara yang buruk, antara yang jelek, antara yang bagus. Nah, itu di situ dalam surat 30 ayat 30 di situ disebutkan, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Nah, di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika manusia dengan fitrahnya itu akan mengatakan, kita akan membedakan bahwa itu pembunuh, itu jelek, itu keji, itu baik, dan lain sebagainya. Sebaliknya, berbuat baik, membantu orang lemah, berkata jujur, itu pada dasarnya ketika kita melihat orang yang memelas, orang yang tidak mampu, itu dari hati kecil kita, fitrah kita itu akan merasakan sisi-sisi kemanusiaan, kasihan, dan lain sebagainya. Nah, potensi fitrah manusia itu perlu dipelihara dengan mengamalkan nilai-nilai Islam, sehingga manusia itu mendapatkan kebahagiaan. Nah, gitu. Dalam sebuah hadis di situ disebutkan, dikatakan bahwa aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Kemudian setan itu menggelincirkan mereka dari agama mereka. Tuh. Kemudian ibu-ibu, dari subbab yang berikutnya itu adalah dhaif. Di situ manusia itu jelas dari kata lemah. Dhaif itu artinya adalah lemah. Nah, di sini meskipun dikenal sebagai manusia makhluk yang paling mulia dan paling istimewa, akan tetapi manusia itu adalah makhluk yang lemah. Nah, di sini dapat kita lihat secara fisik dan memiliki banyak sekali keterbatasan dan kekurangan yang bisa kita lihat rujukannya dalam surat 4 ayat 28. Di situ disebutkan bahwa Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia itu dijadikan sifatnya lemah. Makanya tidak ada kata-kata atau istilah dalam diri kita itu adalah melakukan kesombongan. Sombong itu adalah selendang dari Allah, tidak layak untuk disematkan pada diri makhluknya. Nah, pada dasarnya bahwa kita itu memang dhaif, lemah. Yang pertama adalah secara fitrah kita itu adalah lurus. Kemudian yang kedua itu adalah dhaif. Yang ketiga itu adalah jahlun. Nah, di sini dari jahlun itu adalah bodoh, artinya bodoh. Nah, ketika kemarin kita bahas bahwa semua makhluk ciptaannya tidak ada yang mau menerima amanahnya, tapi manusialah yang mau menerima amanah untuk menjadi khalifah fil ard. Nah, beban amanah yang begitu besar yang Allah titipkan kepada manusia, manakala makhluk lain tidak mau menerimanya, dan kezaliman dan kebodohan itu disebabkan karena memikul amanat ini butuh ilmu dan pengalaman yang konsisten sehingga tidak akan mengkhianati amanah tersebut. Maksudnya karena memang dari sisi makhluk itu kita mempunyai sifat yaitu adalah jahlun. Nah, untuk memegang, menerima amanah itu kita butuh ilmu, sehingga untuk bisa menjadi khalifah fil ard itu kita bisa melaksanakan secara sempurna, secara maksimal manakala kita itu dibimbing oleh keilmuan kita yang terutama adalah ilmu agama yang merupakan fardhu ain. Kemudian ilmu-ilmu yang lain untuk memberikan kemaslahatan alam itu adalah fardhu kifayah. Nah, umat fillah yang terakhir itu adalah fakir. Fakir itu artinya di sini dimaksudkan adalah membutuhkan. Kita itu sebagai seorang manusia pastilah membutuhkan.
sebagai makhluk sosial kita juga membutuhkan orang lain, apalagi kita sebagai makhluk Allah, maka kita itu adalah sangat-sangat butuh zat yang menguasai kehidupan kita. Nah, manusia, kenapa manusia itu sangat membutuhkan makhluk lain? Manusia itu sebagai makhluk terbatas dari sisi fisik dan kemampuan di hadapan Allah. Maka sangat mungkin manusia mempunyai kebutuhan atau kehendak kepada Allah yang menciptakannya. Terlalu banyak yang telah Allah berikan pada manusia, namun demikian perjalanan hidup manusia didapat berbagai kelemahan gitu. Di sini dapat kita buka surat 35 ayat 15. Hai manusia, kamulah yang berkehendak, berkemauan, berkebutuhan kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan lagi, maha terpuji. Nah, umat filah, manusia harus memahami hakikat diri dan kehidupan, hakikatul insan, agar dia bisa bersikap adil terhadap dirinya, agar dia bersikap adil terhadap sang penciptanya, agar dia bisa bersikap adil terhadap makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Nah, sampai di sini sedikit dari pertemuan kita melalui online, dan semoga pekan depan dan pekan depannya Allah segera memberikan rahmat yang lebih dengan menghindarkan kita dari bala mara bahaya yang sedang kita jalani. Semoga kita bisa mengambil ibroh dari berbagai permasalahan yang terjadi, baik internal maupun eksternal. Apapun yang terjadi, harapan kita tetap istiqomah dalam mengemban amanah kita sebagai Abdullah, abdi Allah. Kurang lebih mohon maaf, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.